langsung ada, kita senang. Kalau kita punya kaki satu pas lagi, terus cuma pegang langsung ada. Intinya dia duduk di atas gunung dengan dia punya murid-murid. Dan murid yang satu dia pergi, dia lihat roti 5 dengan 2 ikan, suruh dia panggil sini, bahasa beli, dia bilang Tuhan Yesus, dia beli Tuhan Yesus, dia suruh orang-orang semua duduk di rumput dan ikut Tuhan Yesus. Contohnya kalau saya punya roti 5 yang dapat Astari, Bimo, Rini yang dapat, intinya dia berdoa kepada Allah jadi banyak roti, dong makan sudah dapat masih ada yang sisa 21 bakul. Dan kalau teman-teman juga mau cerita sudah Adi Melati Jumu dengar. Terima kasih teman-teman. Sebelum Adi Melati turun dari panggung, kita menyanyi 5 roti dan 2 ikan. 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5.000 dan 2 ikan. Orang sisa 12 bakul, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan yang memberkatinya. 5.000 orang, sisa 12 bakul. Terima kasih teman-teman. Baik, beri tepuk tangan buat Adi Melita. Oh, Melati. Baik, Adi Melati, terima kasih untuk penampilannya. Kita lanjut yang kedua. Untuk kategori anak nomor urut 2, mari kita sambut dengan tepuk tangan anak dari Jemaat Pala. Semangat Nadine. Baik, anak dari Jemaat Pala akan bercerita tentang kisah Rut dan Naomi yang terambil dari kitab Rut pasal 1. Mari kita saksikan. Berikan tepuk tangan. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom Dewan Juri. Shalom. Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadine. Saya dari GKS Jemaat Pala Pusat. Hari ini saya akan bercerita tentang Rut dan Naomi yang terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Siapa yang sudah pernah dengar kisah Rut dan Naomi? Oke, Nadine akan bercerita. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah dari seorang Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Arpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di sana. Kira-kira 10 tahun lamanya, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion.
sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan menantunya itu. Dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing ke rumah suaminya." Lalu diciumnyalah, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau. Pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut padaku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Sebab mengapa kamu turut padaku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku masih bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menandiri dan tidak bersuami lagi? Janganlah kiranya anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripadamu? Sebab tangan Tuhan terjun terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Dan berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu dan kepada bangsanya dan kepada para Allah, pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Kemana engkau bermalam, ke situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba ke Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota, karena mereka dan perempuan-perempuan itu berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Marah, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit padaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Sebab Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka padaku." Demikianlah Naomi pulang dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, seperti itulah ceritanya teman-teman. Saya berharap teman-teman semua dapat belajar dari kisah Rut dan Naomi. Sekian cerita dari saya. Shalom, terima kasih. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk adik Nadine dari Jemaat Pala. Lanjut.
Oke, coba mau dengar dulu tepuk tangannya anak-anak dari Goluwatu. Wana Laura, Maka Mandara dari Pala. Baik, kita lanjut untuk nomor urut 3 kategori anak. Mari kita berikan tepuk tangan untuk anak dari jemaat Goluwatu. Baik, penonton yang diberkati Tuhan, ada masukan dari Dewan Juri supaya ketika peserta sedang bercerita dilarang penonton untuk jalan-jalan di depan supaya tidak mengganggu konsentrasi dari peserta. Bisa kita sepakati bersama? Bisa. Setuju? Kalau begitu kita beri tepuk tangan lagi untuk anak dari jemaat Goluwatu. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk anak dari Goluwatu. Halo semuanya. Salam teman-teman. Apa kabar ini? Baik. Hari ini saya akan bercerita Alkitab. Siapa yang mau mendengarkan cerita saya? Wah, luar biasa ya, semua karya Tuhan. Saya mau bercerita tentang salah satu tokoh di Alkitab yang bernama Musa. Teman-teman yang diberkati Tuhan, jadi para zaman itu, keturunan Yakub tinggal di Mesir. Mereka berjumlah 70 jiwa, dan Yusuf sudah terlebih dahulu tinggal di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, dan orang-orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel yang tinggal di Mesir, jumlah mereka bertambah banyak, sehingga tanah Mesir dipenuhi oleh bangsa Israel. Teman-teman yang diberkati Tuhan, bertahun-tahun setelah umat Israel pindah ke Mesir, datanglah seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Raja Mesir itu namanya Firaun. Ia sangat jahat dan dia menjadikan Israel sebagai budaknya. Firaun itu sangat kejam dan membuat bangsa Israel bekerja semakin berat dan berat. Suatu hari Firaun berpikir, sungguh banyak bangsa Israel dan mereka sangat kuat, dan memikirkan hal yang buruk untuk dilakukan. Dia memerintah para pengikutnya, setiap bayi lelaki yang lahir, kalian harus membawanya ke sungai. Suatu hari seorang perempuan Israel namanya Yochebed melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan dia memutuskan untuk menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Setelah beberapa lama bayi itu semakin bertumbuh dan membesar dan tidak dapat disembunyikan lagi. Lalu suatu waktu ibu bayi itu mengambil keranjang dan memperbaikinya sehingga air tidak dapat masuk. Dia meletakkan bayi itu di dalam keranjang dan menaruh keranjang itu ke tepi sungai. Namun kakak perempuan bayi itu namanya Miriam diam-diam mengikuti arah ibunya dan melihat apa yang akan terjadi pada adiknya. Tuhan juga sedang mengawasi bayi itu. Tiba-tiba datanglah putri Mesir itu ke sungai Nil namanya untuk mandi. Dia melihat keranjang itu, bawa keranjang itu kepadaku. Lalu seorang pelayannya turun ke sungai, melihat keranjang itu, bawa keranjang itu kepadaku. Lalu seorang pelayannya turun ke sungai untuk membawa keranjang itu. Oh, itu bayi berani. Lalu putri raja memutuskan untuk menjadikan bayi itu menjadi anaknya dan memberi nama bayi itu Musa. Miriam melihat semua yang terjadi, meskipun dia takut, tapi dia memberanikan diri menghadap kepada putri Firaun. Apakah putri ingin aku mencarikan seorang pengasuh Ibrani untuk merawat bayi itu? Ya, tolong carikan. Terima kasih. Lalu Miriam segera berlari pulang dan menemui ibunya. Lalu mengajaknya bertemu putri raja. Rawatlah dia dan aku akan membayarmu. Teman-teman yang diberkati Tuhan,
Beginilah cara Tuhan menyelamatkan bayi Musa dengan memberikannya kembali kepada ibunya untuk dididik dan dirawatnya. Kalau Tuhan punya rencana untuk bangsa Israel, maka Tuhan juga punya rencana untuk kita. Orang tua adalah figur penting dalam keluarga, juga dalam rencana Allah bagi umatnya. Hal ini dapat kita lihat dalam kisah hidup Musa. Ketika rencana Raja Firaun gagal, Raja pun memerintah untuk membunuh bayi laki-laki Israel dengan membuang mereka ke sungai Nil. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pada waktu Musa lahir, ibunya melihat anak itu baik dan sehat. Jelas bahwa Yokebed tidak dapat menyerahkan anaknya kepada tentara Mesir. Ia menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Dapatnya masa itu dipakai si ibu untuk memikirkan cara menyelamatkan bayinya, yang nantinya akan membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dari peristiwa ini kita melihat bahwa Allah yang memakai si ibu untuk menyelamatkan bayinya, bukan hanya demi hidup si bayi, melainkan bagi kepentingan besar di masa mendatang. Dan Allah memberikan kehormatan kepada orang tua untuk persiapan anaknya dalam menggenapi rencana Allah. Sejalan dengan itu, tentu ada tanggung jawab besar dalam mendidik anak untuk memahami rencana Allah bagi diri mereka. Maka orang tua harus melihat pentingnya peran yang diberikan Tuhan kepada mereka. Peran itu harus dijalankan dengan serius, peka terhadap tuntutan Tuhan serta mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Begitu juga sebagai anak, baik harus dengar-dengaran, menghormati dan menghargai orang tua yang telah melahir, merawat dan membesarkan kita, sehingga nantinya kita akan menjadi anak kebanggaan orang tua dan juga menjadi anak-anak yang bertumbuh budi dalam Kristus serta mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikianlah cerita ini. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Kakak Sardi.